Ya, bismillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Umi Yuyun silakan diulang pertanyaannya biar kerekam. Iya itu suka bingung jumlah mubtada itu juga ada idopa, khobar itu juga ada idopa gitu ngebedainnya gimana gitu Ustazah yang mana jumlah mubtada, mana yang mana khobar gitu karena dua-duanya bisa idopa gitu. Nanti kalau dalam satu kalimat apa yang paling depan itu jumlah mubtada gitu, yang di Iya. tengah, yang di ujung itu khobar gitu ya. Tidak selalu seperti itu, karena nanti ada yang namanya itu khobarnya itu diawalkan atau namanya namanya khobar muqaddam. Ini istilah aja nggak usah bingung-bingung ya, umahat sekalian. Istilah aja. Jadi kalau kita berbicara tentang jumlah ismiyah, apa mubtada khobar berarti di situ ada jumlah ismiyah. Kan seperti yang kita ketahui, coba kita sambil murojaah ya ini. Eh, Jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu dibagi menjadi dua, ya kan? Yang pertama apa? Hmm? Iya, dan Jumlah dijawab. ismiyah, jumlah Ya, bagus. muf Kedua, ayo lainnya mana ini? Jumlah filia. Jumlah fi'liyah. Jadi ada dua ya. Jumlah mufidah atau kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, yang kedua adalah jumlah ismiyah. Atau jumlah ismiyah dulu boleh, jumlah fi'liyah dulu. Nah, kita masuk ke jumlah ismiyah dulu. Kalau jumlah ismiyah ini berarti di dalamnya itu dia terdapat mubtada khobar. Seperti katanya ismiyah, ya. Kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Isim yang pertama itu menunjukkan mubtada. Nah, kita lihat isim pertama ini bukan isim sembarang isim, tapi dia disusun dari isim ma'rifah, ya. Disusun dari isim ma'rifah. Kemarin juga kita udah singgung ada 6 isim ma'rifah, ya. Yang pertama, ayo apa? Sindomir. Hendro? Ya, Yang pertama apa? Isim ma'rifah? itu makrifah. Ada Ya. alif ini, ya, Gimana? isim taro, isim isim Oh, isyarah. ya, itu ya. Nah, yang pertama ada isim domir. Yang kedua isim alam. Isim alam atau nama orang, Fatimah, Muhammadun, Aliun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dan juga termasuk nama tempat ya, kayak Jakarta, Surabaya, Yaman. Nah, itu semuanya adalah isim ma'rifah. Terus yang ketiga isim yang dilekati oleh alif lam. Al-kitabu, al-qalamu, al-maktabu, al-baitu, sayyarat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah isim yang masih mubham atau isim mausul. Alladzi dan allati itu untuk yang mufrad. Nanti untuk yang musanna ada alladzani, kemudian allatani, ya alladzina untuk jamaknya. Itu belum dibahas. Ini sekedar pengetahuan aja. Terus kemudian yang kelima apa? Isim? Isim Isim domir. taruhnya belum ya. mausul, Oh, mausul. Mudhof ilaih. Wah, syarat baik untuk yang muzakkar dan muannas, jauh dekat, mufrad, musanna, jamak semuanya itu adalah isim ma'rifah, ya. Nah, yang terakhir adalah isim yang disandarkan kepada 5 isim yang di atas tadi yang sudah kita sebutkan tadi. idafah. Misalnya, ya, kata buku disandingkan dengan domir huwa menjadi apa? Kitabun disandingkan dengan domir huwa menjadi Kitabuhu. iya, Kitabuhu. kitab. Nah, terus kemudian apa lagi? Misalnya kata benda isim disandingkan dengan nama orang. Misalnya rumahnya Zaid. Jadi Baitul. Baitul, dia baitun Said. bagaimana? Kata Bait. rumah disandingkan ke domir nama orang. Zaid misalnya. Rumahnya Zaid. Bahasa Arabnya gimana? Baitu Jaidin bukan? Ya, itu Zaidin Baitun ya. Said.
zaidin. Jadi dalnya harokatnya kasroh, baitunya bukan lagi baitun pakai tanwin, tetapi baitu saja. Terus kemudian berikutnya lagi, bisa digerakin. Apalagi yang dibandingkan tadi itu ke sebentar ya. Bisa ini. Tadi rumahnya Zaid ya. Terus kemudian isim disandingkan ke domir sudah, isim disandingkan ke apa namanya isim alam sudah. Terus kemudian misalnya apa lagi? Ada yang punya ini? Udah cukup ya. Nah itu Isyarah, isim ya. isyarah, isim isyarah kata tunjuk. Iya, Umi. Tadi termasuk isim ma'rifah ya. Tadi yang kita bahas itu adalah idofahnya. Nah, berhubungan dengan ma'rifah berarti 6 isim ini ketika dalam jumlah ismiyah nanti dia bisa sebagai mubtada'nya atau mubtada itu berasal dari salah satu dari 6 isim yang kita sebutkan tadi. Misalnya, ini adalah sebuah mobil. Bahasa Arabnya gimana? Masih saya roti. Hadhihi betul. Saya rotinya salah, Eyang. Berarti masih saya rotu. Hadhihi saya rotun. Tun. Pun. Tanwin. Nah, karena masuknya adalah mubtada khobar. Misalnya begini. Begitu. Masih saya roti. Ya, jadi jangan lupa khobarnya di sini adalah berupa nakirah. Hadhihi saya rotun. Hadhihi saya rotun. Terus kemudian misalnya ini adalah mobilnya Hamid. Gimana? Coba Iya. lainnya. Coba lainnya Bu Desi. Hadhihi sayyarat. Hadhihi itu Hadhihi. hazihi baitu Zaidin. Hadhihi sayyaratu Hadhihi saya rotun. Hamidin. Dun. Hamidin. Nah, kita perhatikan di sini ya. Yang ini namanya adalah khobar berupa susunan kata atau murokab yang terdiri atau yang dia adalah susunan mudhafun ilaih. Hadhihi kita ketahui terletak di awal, maka ini pasti sebagai mubtada'nya. Ya, isim ma'rifah yang di awal jumlah. Nah, ini adalah mubtada'nya. Kemudian saya rotu hamidin ini adalah sebagai khobarnya. Khobarnya berupa susunan kata. Susunan itu dalam bahasa Arabnya namanya murokab. Ya, susunan kata. Terdiri apa? Dari idofah. Misalnya satu lagi. Eh, At-tolibu jadidun. Di sini at-tolibu fil madrasati. Kalau itu masih Nah, dari kita perhatikan di sini. Yang pertama al-tholibu jadidun itu adalah mubtada khobar. Mubtadanya mufrad mudzakkar, kemudian khobarnya juga mufrad mudzakkar, ya.
Nah, di sini jadi dun ini adalah khobar yang mufrad, maksudnya tidak ada kata selainnya. Jadi cuma satu saja. Ya, bukan yang disebut musana dan jamak ya. Artinya mufrad di sini satu. Nah, kita lihat kalimat di bawahnya at-thalibu fil madrasati. Siswa itu ada di sekolah. At-thalibu di sini sebagai mubtada, kemudian fil madrasati di sini sebagai khobarnya. Nah, khobarnya di sini berupa susunan kata atau murokab. Terdiri dari apa? Jar dan majrur. Huruf fi ini disebut jar, al-madrasati isim yang majrur. Seperti itu. Umi Yuyun bisa dipahami dari jelasan ini? Insya Allah. Oke, nah insya Allah ya sudah bisa dipahami. Nah sekarang kita balik lagi gini. Misalnya ada kata bintu Muhammadin Jamilatun. Di sini mubtada'nya yang mana? Jamilah. Jamilah. Nah yang lainnya. Bintu. Nah iya bintu di sini mubtada'nya. Ya jadi kesimpulannya bintu Muhammadin ini sebagai mubtada. Tapi kalau kita lebih rinci lagi, bintunya sebagai mudhof, dia sebagai mubtada dan mudhof, Muhammadin ini sebagai mudhofun ilaih, sedangkan Jamilatun di sini sebagai khobarnya. Nah, ini namanya bintu Muhammadin adalah isim di awal jumlah yang terdiri atau yang berupa susunan mudhof mudhof ilaih, dia sebagai mubtadanya. Karena bintu Muhammadin itu adalah isim yang ma'rifah. Seperti yang udah kita jelaskan tadi, 6 isim yang ma'rifah, salah satunya adalah idhofah. Umi Yun, paham sampai sini? Iya, insya Allah Ustaz. Itu ya, Ya. kita membedakan apa namanya mubtada dan khobarnya. Taib, Ya, mau bertanya? kalau kobar yang di awal itu cirinya apa Ustazah? Khobar yang dihafal, misalnya begini, Ini Baitul Muhammadin. fil fasli, Ya. Oh, keterangan dulu ya jadi ya. ya Muhammadun. Nah, fil fasli Muhammadun. Di dalam kelas Muhammad. Ya, biasanya balik Muhammadun fil fasli. Nah, Muhammad sebagai mubtada muakhar, fil fasli sebagai khobar muqaddam. Khobar yang diawalkan. Nah, itu contohnya. Hmm. Ya, ya. Pokoknya jumlah isinya itu nggak jauh-jauh dari ini. Tadi bolak-balik gitu aja. Kobar mukodam. Berarti dia. Oh, 19. Ya, coba silakan cermati dulu barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Anak kasih waktu 2 menit. Silakan yang mau bertanya. Umi, Umi Desi, Umi Eyang Ma, yang Endro. Ini orang-orang rancuhnya kayak gini, kayaknya mubtada khobar, terus ama itu ama mudhof Udah ilaih, pilih. terus ama satunya itu apa? Selain mubtada khobar apa? Itu orang rancuhnya di situ. Naat manut. Ya, Naatman Udia 3 itu ya yang membuat bingung ya. Ya. Jadi kuncinya sering dikasih ini ya tips dan triks ya. Kalau masalah yang ketiga itu mubtada khobar, kemudian naat mat'ud sama mudhof mudhof ilaih. Kalau mubtada Iya. khobar itu isim di awalnya itu ma'rifah. Ya, ma'rifah berarti terdiri dari 6 yang udah salah satu dari 6 yang udah kita sebutin tadi ya. Nah,
Terus kemudian khobarnya bisa berupa nakiroh, bisa berupa susunan kata. Yang kedua, kalau naat man'ut berarti itu harus sama dari segi ma'rifah, jenis bilangannya, dan jenis apa namanya, gendernya. Ya misalnya kalau naatnya atau man'utnya itu mu'anas, berarti naatnya juga mu'anas. Kalau mufrad, semuanya harus mufrad. Kalau ma'rifah, semuanya ma'rifah. Kalau nakiroh, semuanya juga nakiroh. Nah, itu untuk naat, itu harus sama semuanya. Kalau harokatnya dia yang pertama itu fathah, berarti yang belakang juga fathah. Kalau doma berarti doma. Kalau kasroh berarti kasroh. Nah, ya itu. Nah, kalau idhofah itu yang paling gampang sebenarnya. Kalau di depannya itu sepintas, dia seperti nakiroh, tapi dia tidak bertanwin. Kemudian isim di belakangnya, yang kedua itu adalah dia harokatnya kasroh, boleh dilekati oleh alif lam, boleh tidak. Nah, itu pasti sudah idofah. Ah, begitu. Bagaimana? Yang paham insya Allah? Yang tadi gimana Ustadz? Idofah sepintas seperti nakiro, tidak Ya. bertanding dan tidak dilekati alif lam dan Iya, tidak bertamin dan tidak dilekati alif lam. Gini aja langsung ke contohnya ya. Yang bintu Muhammadin. Coba diperhatikan kata bintu yang di layar ya. Heeh. Kata bintu layar ini kan nggak ada bintun, nggak ada tanwinnya, ya, nggak ada tanwin kan? Doma saja. Nah, kita lihat isim keduanya kata Muhammad. Oh, ternyata Muhammad ini dia diakhiri oleh kasroh tain. Ya. Nah, maka sudah dipastikan ini adalah susunan idhofah. Bintu Muhammadin. Putrinya Muhammad. Nah, kemudian Jamilatun ini dia apa namanya khobar untuk yang bintu ya, bukan Muhammad. Karena bintu tadi walaupun tidak diakhiri oleh tak marbuto, memang artinya dia anak perempuan, maka khobarnya juga harus menggunakan mufrad muannas diakhiri tak marbuto. Tidak katanya lagi. nggak boleh bertanwin, tapi itu Muhammadin bertanwin. Muhammadin kan memang isim isim sorif, Eyang. Hmm. Kalau untuk mudhofun ilai, isim yang kedua itu boleh kasroh saja, boleh kasroh tain. Yang nggak boleh bertanwin itu mudhofnya yang di depan. Oh di depan ya. Siap. Yang di depan. Kalau dua-duanya bertanwin, jadi kayak mau sifat ya. Ya, kayak sifat dan yang disifati. Naat Naat, man'ut. man'ut, naat. Baik, kita lanjutkan ke latihan ya. Kemana sampai mana latihannya, Umahat? Ini baru sampai ya sekarang baru yang ketujuh mau mau baru mau yang ketujuh. Terus Eh, habis Baru mau yang ketujuh ini sudah. habis. Halaman 39. Halaman 39 saja, dars Oh, ketujuh saja. Nah, 39. Ini kah? ya, 6 saja. Iya. Oh, berarti baru masuk ke ini ya? ya, Udah Ah, belum baru dijelaskan masuk ya? ke sini. Oh, Belum, tadi. belum. Oh baru ya, Ana baru yang mau lupa. Iya, baik, 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 baik. Ya, kita bahas ini ya, kita masuk ke sini. Di sini banyak latihan, insya Allah. Dars yang ketujuh itu kita sambil memurojaah pelajaran-pelajaran yang lalu. Jadi Umat, kalau di Durusul Lughah kitab ini, itu biasanya setiap dars baru yang kita jumpai, itu pasti ada pelajaran yang kemarin-kemarin. Jadi kayak dibawa terus gitu. Jadi nggak ditinggalin. Misalnya udah dars yang keempat udah selesai, udah. Pasti kita nanti jumpai di sini. Nah, itu sebagai bisa bentuk untuk apa? Untuk murojaah. Ya, Tayyib. Kita baca ya. Silakan. Silakan, silakan. Umi siapa yang pertama? Umi Yuyun sama
Man hadhihi. Siapa ini? Hadhihi Aminat. Jangan, jangan. Sama ada temennya, Umi. Jangan Temennya. sendirian. Mm-mm. Itu dong Eyang Endro. Salah. Eyang, iya, Eyang, Eyang mah. Eyang mah. Mm-mm. Man hadhihi. Eyang. Eyang mah. Hazihi, ini siapa nih gambarnya? Ini ada Hazihi. tulis, yang mah bawahnya ada tulisannya. Oh iya, Hazihi Aminah ya. Ya, Iya. hadihi abinatu. Jangan lupa semua harokatnya dibaca ya, Eyang. Oh, Hazihi Aminatu. Iya, nah. Aminatu. Ya, Lanjut. Mukanta dan Uni Rusnia. Ya. Oh, saya. Iya. Baik. Mbak. Ini ya, Waman sekalian ini tilka. sekalian diterjem ya. Sekalian diterjem ya. Oh, yang mah diterjem yang mah. Diterjemah yang mah? Yang mah? ya. Hazihi Diterjemah. Aminatu. Ini 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 adalah Aminah. Iya, Masya Allah. Lanjut. Nomor Tunggu. 3. Mukenta. Hai. Waman tilka itu dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Nah, lanjut. Berikutnya, Umi. Nomor 5 dan nomor Umi Eli dan Umi Pita. Umi Eli. Ya Om Yuyun. Ya, sama Umi Pita. Nah, yang selanjutnya. Hadhihi. Mohon bimbingan ya Ustazah. Hazihi tobi batun ya Ustazah. Tobi batun. Tilka apa? Sudah saya buka. Watilka Ya, bisa kita mulai. watilka apa itu Mudo. Mumarido. Iya, mumaridotun. Mumarido Tun. hazihi Mm-mm. hazihi ini tobi batun dokter ya Ustazah. Ini adalah dokter. Ini adalah seorang dokter. Ini adalah seorang dokter dan Itu. watilka apa Ustazah? Tilka apa Ustazah? Tilka itu. Oh, dan itu Mumarido. Mumarido apa Ustazah? Hmm? Apa? Kalau ada dokter, Oh, pasien ya Ustazah? ya pasien ya, orang yang sakit. Ya, Umi. Dan itu adalah pasien. Nah, Dan itu coba, adalah pasien. ya, Umi Eli, coba dijelaskan tilka itu apa? Termasuk apa? Tilka itu. Hmm. Itu. Mm-mm. Jenisnya Wat- dia itu isim alam kah, isim mausul kah, atau yang lain? Tilka artinya itu. Itu Mm-mm. kata ini ya Ustazah. Apa? Kata Kata, tunjuk ya? ya kata tunjuk ya. Kalau masih bingung bahasanya nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesianya kata tunjuk. Nah, terus penggunaannya tilka ini digunakan untuk apa aja? Untuk menunjukkan sesuatu Ustazah. Ya, sesuatu apa? Mm-mm. Pesan sesuatunya gimana? Menunjukkan sesuatu apa bisa tempat atau benda isim apa ya Ustazah? Iya. Jadi penggunaannya itu untuk muannas atau mudzakkar, untuk mufrad atau musanna atau jama, untuk yang dekat atau untuk yang jauh. Nah, maksudnya seperti itu penjelasannya. Oh Mm-mm. gitu Ustazah. Afwan. Untuk Mm. yang jauh ya Ustazah.
Iya, tilka itu kata tunjuk yang digunakan untuk sesuatu yang jauh. Terus kemudian dia digunakan untuk mu'annas atau muzakkar. Muannas atau muzakkar. Muzakkar ya sudah. Muzakkar. Tilka mumaridotun. Nah, mumaridotun di situ kan Mumarido, ada tak pasien. marbutnya. Berarti dia muzakkar atau Oh, mu'annas? muannas ya, Ya, karena ada tilka butuh. itu digunakan untuk mu'annas. Terus kemudian mumaridotun ini bentuknya kan 1, 2 atau 3. 1 orang, 2 orang atau 3. Pasien ketika itu pasien. Kalau pasien lebih dari satu ya sudah. Kalau pasien Eh, satu ini kita eh, lihat katanya ini. Kita lihat itu katanya tun mumaridotun. maridotun satu ya sudah. Iya, 1. Jadi kesimpulannya coba diulang lagi Umi. Eh, yang Tilka, mana sudah? ya tadi yang Umi Watil, disimpulkan, diulang lagi kesimpulannya. Tilka adalah tilka adalah mm, kata tunjuk yang eh, menunjukkan sesuatu yang jauh. mm, terus apa aja tadi? Mumarido, Mm, mumarido menunjukkan sesuatu satu ya. Ya mm. satu. Oh, terus satu lagi? Muannas, Iya, ahsanti barakallahu fiik. Masya muannas Allah. salim. Syukran saja Masya jazakallah khair. Allah. Jazakallahu khair. Berikutnya. Baik, Ustazah. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ahsan. Coba di sini disebutkan isim ma'rifahnya yang mana aja, Umi? Oh, ditarjim dulu Afan. Umi Vita ditarjim dulu, diterjemah dulu Afan. Hadi dia laki-laki dari Hindi, India. Ini Oh, dia. ini. Ya, gimana Ini. saja? Hadihi maknanya ini. Oh iya, ini. Hmm. Ini dari India dan itu dari Jepang. Iya. Nah, Hasan. Nah, sekarang coba disebutkan mana aja yang termasuk isi ma'rifah. Ma'rifah Eh dari dari kalimat yang dikerjakan tadi. min, minal ya, hadihi minal hindi itu jadi satu ini ya Ustazah. Kan? Jadi ini semuanya ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 kata ini, mana aja yang termasuk dari isi ma'rifah, Umi Fitah? Apa ya? Ya, barusan tadi ini jelaskan. Yang di awal-awal tadi. Minal hindi itu ya? Nah, bukan. Ada yang bisa bantu? Nomor 7 setelahnya Dokter Hela. Isi ma'rifah. Sudah ada. Alif lam tilka. Iya, Masya Allah. Coba yang disebutkan yang mana isi ma'rifahnya? Yang nomor 7 ya, yang haji min hindi, wa Iya. tilka min ini. Ya, tilka kan itu kata tunjuk, itu juga ma'rifat. Coba satu-satu dulu. Satu-satu dari depan dulu. Dari depan. Satu-satu. Pelan-pelan. Ma'rifat. Al hindi ma'rifat. Tilka itu juga ma'rifat. Ya bani juga ma'rifat. Masya Allah. Ada berapa berarti? Ya. Ada berapa? Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4. 4. Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik. Itu ya Umi Vita. Jadi isi ma'rifah itu udah kita jelaskan tadi di depan. Yang pertama, dia adalah isim domir. Nah, di sini isim domir nggak ada ya. Nah, kemudian yang kedua, isim domir itu kata ganti ya. Kata ganti. Bahasa Indonesianya, bahasa kita kata ganti. Kemudian yang kedua adalah isim alam atau nama orang bisa, nama tempat bisa. Ya, nah di sini nama tempat ada ternyata apa? Al-Yabani. Nah, itu termasuk isim ma'rifah. Terus ketiga itu ada isim isyarah atau kata Tunjuk. tunjuk. Ya, isim isyarah atau kata tunjuk. Di sini ada 2 ya.
Ada apa? Ada hadhihi. Kalau hadhihi digunakan untuk yang Pak. dekat. Ya, kalau tilka ini yang jauh. Sama-sama untuk mu'annas, sama-sama untuk mufrad. Nah, ada dua isim apa namanya? Isim isyarahnya. Tadi kelupa ya. Al-Hindi ini juga isim ma'rifah Bisa. karena adalah nama tempat. Ya, Insya Allah. Barakallah. Sampai sini Umi Vita masih bingung? Sebenarnya sih enggak Ustazah, tapi lagi nggak fokus aja kayaknya. Oh gitu, iya ya harus fokus. Iya, Nanti insya fokus Allah aja. fokus ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, berikutnya silakan. Lanjutnya. Ummu Hela. Ummu Hela. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, Ahwan Ustazah pindah tempat. Ya, silakan. Yang hadihi tawilatun Ustazah itu ya. Iya, Hadihi tawilatun watilka qasirotun. iya. Di sini mana aja yang termasuk isim nakiroh? Isim nakirah itu berarti umum ya Ustazah. Umum. Umum itu ya tidak. Sebentar, Ustazah. Ya itu tawilatunnya Ustazah. Tawilatun sama Sama qasirotun. kosirotun. Iya. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Umi Tri. Ya, iya, Mohon bimbingan Ustazah. Man, Silakan. man hadza? Siapa ini? Bawahnya lagi satu lagi Umi. Hadza Hamid. Hadza Hamidun. Hadza Hamidun. Ini adalah Hamidun. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba di sini ada kata hadza hamidun. Ini bentuknya apa, Umi? Bentuk Eh, kalimatnya apa? Hadza apa menunjukkan jumlah ismiyah ya Ustazah. Iya, bentuknya apa? Kalau jumlah isimnya? Bentuknya dia menunjukkan nama seseorang. Jadi tidak bisa dirubah. Bukan. Jawabannya bukan itu. Mubtada khobar. Ya, Ya, kan ada tiga tadi kalau dua kalimat seperti ini ya. iya. Mubtada khobar, man'ut na'at, Hadza ya Ustazah. kemudian Hadzanya mudhof. mubtada, Hamidunnya khobar. Iya, Ya, ahsan. benar Ustazah. Alhamdulillah. Nah, Hamidun di sini ini juga termasuk khobar yang bentuknya nakiroh ya, karena Hamidun adalah nama orang. Nama orang. Barakallah. Alhamdulillah. Insya Allah. Barakallahu Ya, Ustazah. jazakillah khair. Silakan berikutnya nomor 9 tidak ada. Ummu Yayan. Ya, nomor 9 tadi kelempar ya. Ummu Yayan. Umi Yayan katanya lagi ngurusin barang. Yes. Nyimak tadi. Lanjut. Siapa berikutnya? Deija. Ica, Deica. Coba semuanya fokus yuk, jadi jangan sampai dipanggil-panggil. Jadi apa namanya Iya, ngabisin bahasa waktu. Ya, betul. Bahasa Arab itu harus fokus di depan laptop, di depan buku. Tuh Masya Allah. Yang apalagi kalau yang sampai kameranya terbuka itu ya Masya Allah. Berarti kelihatan banget orangnya ada di sini. Karena seneng lihatnya itu Masya Allah. Jadi nggak dipanggil-panggil, waktunya hilang, habis sayang gitu Mahat. Berikutnya. Silakan Deica. Ya sudah. Yang waman zalika ya sudah. Mm-mm. Waman zalika siapa itu? Nah, wanya apa artinya? Dan 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 siapa itu? Dan siapa itu? Dan siapa itu? Zalika Ali. Satu-satu, Cak. Satu. Oh iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang. Zalikan Aliun. Ya. Zalika Aliyun. Itu Coba itu adalah Ali. Ali. Coba Deica dijelaskan ini Zalika ini termasuk apa?
eh isim Isim apa? ma'rifat. Ya, isim ma'rifat betul. Terus termasuk isim ma'rifat yang apa? Hah? Isim isyarah, isim mausul, isim domir, isim yang dilekati oleh alif lam, isim alam, isim yang mana, Dek? Isim isim hmm, Ke bahasa Indonesianya aja deh. Mm-mm. Kalau masih bingung bahasa Arabnya, isim apaan saja. Nah, hmm? Isim isim oh isim isyarah. Iya, Masya Allah. Udah ketemu ya catatannya, Masya Allah. Isim isyarah, ya. Dan kemudian digunakan untuk apa? Mudzakkar, muannas. Oh, muannas. Hmm? Ali, Mud muannas. Hmm? muzakkar. Muzakkar. Mudzakkar, ya mudzakkar, Hasan. Zalika untuk yang dekat apa yang jauh? Qorib Yang atau jauh. ba'id? Yang jauh. Hmm? Yang Yang jauh. jauh ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti lagi itu lagi, ini lagi, minta dijelaskan nih zalika itu termasuk apa? Langsung Deja tuh ting keluar gitu. Isim isyarah yang digunakan untuk muzakkar, untuk yang dekat dan untuk yang mufrad. Seperti itu ya jawabannya ya nanti ya. Masya Allah. Baik, Paham saya Sakin? mungkin Heeh. saya. Iya, harus latihan terus sama umiknya nih, Insya Allah. Barakallahu fiik. Tapi berikutnya silakan. Yang Ya, Hmm? ya. Atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina? La tilka batotun. Bukan. Itu adalah bebek. Iya, coba yang di sini ada huruf ada huruf hamzah. Hamzah ini termasuk apa? Isim atau Sebagai huruf? isim. Pertanyaannya gampang ya. Hah? Termasuk isim apa huruf? Ah, ini hamzah. Eh, Kak. A, Hmm? ah, kan itu A merupakan pertanyaan. Apakah? Iya, Ya, betul. Pertanyaan yang Ana tanyakan, hamzah ya, di sini itu huruf atau isim? isim. Hmm? Bukan. Hamzah termasuk huruf ya. Oh, ini termasuk huruf. Termasuk huruf-huruf istifham ya. Kalau man isim istifham, aina isim istifham. Nah, kalau hamzah huruf istifham, hal itu juga huruf istifham. Ber- Ya, sama kayak hal. Hal ini termasuk huruf bukan isim. Hal hamzah itu adalah huruf. Huruf apa? Huruf istifham. Istifham apa? Kata tanya. Ya. Ya. Tayyib. Coba satu lagi untuk yang eh ini batotun. Batotun. Ini termasuk kalimat apa? Di tilka batotun. Ini aja. Tilka batotun. Kalimat ismiyah. Iya, kalimat jumlah ismiyah. Eh, eh. Di dalamnya ada apa kalau jumlah ismiyah? Ada mudhof ilaih. Hmm, Eh, bukan. mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Asan ya, terdiri dari mubtada khobar. Khobarnya yang mana ya? Yang yang kobarnya eh, mubtada. Kalau tilka kata tunjuk itu boleh sebagai mubtada. Oh, bisa, ya. Mubtada tilka. Mubtada tilka khobarnya. Ya. Kobarnya batotun. Iya, mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiki, fatahallah alaiki, Masya Allah. Baik, berikutnya. Ma tilka, tilka baydotun. Apa itu? Itu telur. Iya. Nah, di sini ma ini termasuk apa? Isim apa huruf? Kak Anis? Huruf Ustazah. Huruf?
di sini ma termasuk adalah isim ya. Oh, naam Ustazah. Isim istifham. Ma itu nanti ada banyak ya. Ada mam, ada ma istifham, ma mausulah, ma nahya banyak. Nanti nggak, tapi nggak kita bahas di sini. Nanti kebanyakan yang dibahas. Ya, itu nah di sini maya sebagai isim istifham atau kata tanya. Tilka bayadotun. Barakallahu fik. Insyaallah. Ba'daha silakan. Umu Endang, mau Nah, Ustazah, hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini eh, mobilnya mobilnya guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Ahsan. Ya, coba saya rotul mudarisi termasuk susunan kata apa? Mudhof ilaih. Coba Umi dijelaskan cara membuat mudhof ilaih itu gimana? Atau Hmm, apa aja yang boleh dan tidak diperbolehkan ketika kita hmm, dalam susunan mudhof ilaih. hmm. Baik, Ustazah, nah coba. Untuk susunan mudhof ilaih, yang mudhofnya itu tidak boleh bertanwin dan Mm-mm. tidak boleh dilekati alif lam. Sa- Kemudian untuk mudhofun ilaih, dia boleh bertanwin, boleh menggunakan alif lam, dan harokat akhirnya selalu kasroh. Iya, ya. Jadi untuk mudhof ilaih itu boleh makrifah, boleh nakirah dan dia selalu majrur dengan kasroh untuk isim selain isim ghairu munsharif ya. Nah, itu. Kan, Masya Allah, barakallah fiq, Umu Dimas. Ayo, kita lanjutkan berikutnya. Silakan. Umu Desi, Tadi tadi artinya belum saja. Artinya apa? Sudah, tapi kecil ya suaranya beliau. Sudah ya tadi Umi ya, Umi Endang. Kecil Sudah, banget tadi. sudah saya. Iya. Sudah ya. Digedein Artinya, aja suaranya. ya, agak kecil. Artinya Eh, apa, Ustaz? ini adalah mobil Pak Guru dan itu adalah mobil kepala sekolah. Kepsek. Si Ya. Sudah Ustazah. Iya, silakan Umi Desi. As-sa'atu abbasi hazihi. Benar nggak sih hazihi? Hmm? Coba diulang lagi, sekali lagi dibaca. As-sa'atu abbasi hazihi. Mm-mm. Apakah ini jam tangan Abbas? Ahsan. Nah, jawabnya. Mm-mm. Umi Desi, Ya. jawabnya la. Oh, Awas. lain satu baris aja. La haza sa'atu Apa hadihi? hazihi. La hazihi sa'atu hamidin. Tilka sa'atu abbasi. Tidak, ini jam tangan Semuanya pakai ini ya, pakai tanwin. Hamidin Abbasin. Hamidin Mm-mm. abbasin. Ulang lagi, Oh, la la haza sa'atu. hadihi. Di tempat bukunya Ah, Umi Desi. Ya? iya. La hazihi ya. Mm-mm. La hazihi sa'atu hamidin. Mm-mm. Ka sa'atu abbasi. Abbasin.
Abbasi. Mm-mm. Ya, ini Hamidin, Abbasin itu semuanya dia pakai tanwin ya. Dia nama orang, isim alam, ma'rifah. Tapi dia memang termasuk isim munsorif, isim yang bertanwin ya. Jadi ketika dia kasroh, ketika dia doma, ketika dia fathah, semuanya pakai tanwin. Hamidun, Hamidan, Hamidin. Abbasun, Abbasan, Abbasin. Abbasin itu ya. Baik, coba Umi Dasi, saatu Hamidin ini termasuk susunan apa? Nah, ini ya saya. Umi Desi? Ya, nggak tahu saya Ustazah. Hah? Nggak tahu. Ini harokat bisa mengharokati betul gimana? Hmm, Isim isyarah itu apa? enggak, kalau kepunyaan dia pakai apa? Patra atau Iya. patra sama Nah, kasro eh, ya. ini saatu Hamidin itu termasuk susunan idofah ya. Yang Anda tanyakan adalah kata saatu Hamidin. Di sini susunan idofah mudof mudof ilai seperti yang diterangkan tadi itu. Umi siapa? Yang sebelumnya tadi Umi Vita apa Umi siapa tadi? Nah, itu saatu Hamidin. Saatu di sini sebagai mudofnya ya. Oh, Mudof tidak boleh dilekati oleh alif lam dan tidak boleh bertanwin. Sedangkan ya, isim dua disebut mudhofun ilai dan dia berharokat kasroh. kasro. Ya. Ya, karena Ci, jelaskan yang ini. Saatu Abbasin. Saatu oh, Ab termasuk susunan apa? saya nggak tahu itunya. Yang saya ngerti hanya saja karena ini milik si Hamid. Jadi dia pakai kasrotain. Jam tangan ini punya si Hamid. Kepemilikan Hamid itu aja saja. Saya nggak ngerti mudop-mudop itu. Mudop, mudop ilai. Kan tadi barusan sederhana jelaskan ya. Hmm. Yang saatu Hamidin ini termasuk susunan mudhof mudhof ilaih. Saatu termasuk mudhofnya dan mudhof syarat mudhof itu tidak boleh dilekati oleh alif lam. Lang. Dia bertanwin. Kemudian mudhofun ilai isim yang kedua yang terletak setelah mudhofnya itu wajib majrur. Di sini majrurnya dengan kasroh. Kasrotain. Nah, dan sekarang Umi tinggal menjelaskan seperti persis yang Ana jelaskan. Saatu abasin ini termasuk susunan Ya, apa? aduh, apa ya? Satu, apa sih? Satu, Sama Ustaz Jaki. mudopnya saatu, abbasin mudop ilai. Iya, Asan ya. Berarti di sini susunan apa? Susunan apa? Susunan apa? Hmm? Mudhof, Mudop, mudhof, mudop, Mudhof ilaih. sunan mudop. mudhof ilai kan. Jadi kalau ada dua isim itu ada tiga pilihannya ya. Yang pertama mubtada khobar. Yang kedua itu ada naat dan man'ut. Yang ketiga adalah mudhof mudhofun ilai. Jika susunannya seperti ini, sa'atu abbasin. eh, yang pertama dia tidak dilekati oleh alif lam ya. Nah, ini berarti kita udah bisa memberi harokat terakhir dari kata tersebut, harokat akhir katanya. Berarti doma. Kenapa doma? Karena di depannya tidak ada huruf jar, tidak mungkin kasroh. Terus kenapa kok nggak fathah? Karena di depannya tidak ada huruf yang menyebabkan dia berharokat fathah. Ya, berarti dia doma. Nah, isim yang kedua, apapun keadaannya dia selalu kasroh. Ya, berarti. Nah, cara menjelaskannya harus tahu bahwa ini adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Harus bisa apa? Menyebutkannya. Atau misalnya nanti ada mubtada khobar atau naat man'ut. Gitu ya, Umi Boleh Desi ya. nanya Ustazah? Ya, Ya, Ustazah. sebentar Eyang ya. Sebentar Eyang ya. Gitu ya, Umi Desin sampai sini apa bisa dipahami?
paham saja, hanya istilah bahasa Arabnya saja yang nggak ngerti mudhof ilaih, belum Nah, nggak sering di ini kan pahaminya nih ya. murojaah jadi kurang. Yang dulu pernah Ana sarankan untuk mencatat kosakata baru, misalnya kalau Iya. ketemu mubtada itu apa itu udah dilaksanakan belum semuanya Umahat? Ada yang belum, ada yang udah pasti ya. Iya. Iya, itu harus dicatat. Jadi biar nggak bingung-bingung gitu ya. Jadi misalnya hari ini dapat istilah mubtada khobar, catat tuh mubtada khobar. Terus habis itu hari ini dapat mudhof ilaih, catat juga mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Insya Allah apa namanya lebih mempercepat kita untuk memahami atau menghafalkan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Eh, mau nggak mau ya, istilah ini akan kita pelajari karena yang kita pelajari adalah bahasa Arab. Kita nggak, karena kadang itu ada bahasa Arab yang dia itu nggak bisa dibahasa Indonesia kan. Maksudnya ini istilahnya ya seperti kayak mudhof ilaih gitu. Ya, itu kata yang disandarkan, kata itu kurang mana ya, kurang tepat gitu. Jadi kita harus apa namanya juga menghafal istilahnya dalam bahasa Arab. Wallahu alam ta'ala. Gitu ya, Umi Desi ya, salah lagi, semoga Allah mudahkan belajarnya. Ya, Eyang Mas silakan. Iya, izin Ustazah. Tadi katanya mudhof ilaih tidak boleh tanwin. Tapi Hamidin kan kasroh tain. Iya, tadi kan udah dijelaskan Eyang. Ya, tapi dia harus termasuk jer gitu. Iya, tadi kan Hamidin ini kenapa harokatnya kasrotain ya? Tadi kan udah dijelaskan Hamid itu termasuk isim sorif atau isimun sorif Sorif, yang ya. Nah, walaupun dia ma'rifah, ya dia ada tanwinnya karena memang dia ma'rifah dari sananya. Ya Iya. udah bin Hamidun, Muhammadun, Muhammadin, Ya. Muhammadan. Iya, Nah, ya. seperti itu Paham. ya. Ya. Jadi jangan Tadi bingung. rancu karena mudhof ilaih tidak boleh tanwin karena Hamidin kok tanwin. Bukan, yang mungkin salah penafsiran. Salah penafsiran karena dari tadi yang dijelaskan adalah mudhof yang tidak boleh bertanwin, ya. Oh, mudhofnya, ya, mudhofnya. Di depan. Saatunya, ya. Nah, sedangkan mudhof ilaih itu jika tidak dilekati alif lam berarti dia bertanwin. Kalau Hamid ini memang dia udah ma'rifah jadi tidak perlu alif lam, ya. Nah, misalnya kunci mobil, miftahus saya roti. Nah, itu dia kasrah aja, tidak bertanwin karena ada alif lamnya. Nah, kalau nggak ada alif lamnya, miftahu saya rotin. Nah, gitu ya, pakai tanwin. Ingat saja, ingat. Ya Allah, barakallah fiik. Semoga Allah mudahkan dan pahamkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya Allah. Amin. Tetap semangat belajarnya. Amin. Baik, sampai sini dulu ya kita belajarnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Silakan dipelajari semampunya, di murojaah semampunya. Adapun yang masih bingung, silakan ditanyakan ya. Jangan diam aja, apalagi nggak tahu yang mau ditanyakan mana tapi belum paham. Ya, ditanyakan hal sekecil apapun, silakan ditanyakan kalau masih bingung. Itu ya. Fikuna jamia. Jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sehat selalu. Izin live Umi Yuyun. Jazakumullah khairan kasiran maha. Mas Rina. Terima kasih, Dok. Iya, Iya, yang